Selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Religius di channel YouTube Serambi Religius. Tuan-tuan dan puan-puan, mas dan mbak, abang-abang dan ito, abang, kakak dan adik, selamat dan mohon semoga Allah memberkati kita semua. Mari pada kesempatan ini saya menghantar saudari-saudara, ibu bapak, umat beriman yang terkasih untuk melihat bagaimana sebuah perkawinan Katolik itu dinyatakan sah. Setiap agama memiliki tata ritual yang berbeda-beda. Dan juga dalam catatan sipil di level pemerintahan konteks kenegaraan juga memiliki tata ritus yang bermacam-macam. Untuk agama Katolik ada 3 hal penting yang harus diketahui dan dilaksanakan. Supaya apa? Dengan demikian sebuah perkawinan Katolik itu dinyatakan sah. Silakan ibu dan bapak, saudari-saudara merenungkan. Bagi yang sudah menerima sakramen pernikahan, lihatlah ini sebagai bentuk penyegaran kembali. Minimal kalau nanti mendidik anak-anakmu, paling tidak sampaikanlah. Kalau Anda terpanggil menjadi pastor, imam, biarawan, biarawati, monggo, dipersilakan. Sedangkan kalau panggilannya menjadi ayah dan ibu, tanamkanlah kesadaran yurisdiksi, paham-paham dasar tentang hukum pernikahan Katolik dalam pengajaran agama Katolik. Tentu ini berbeda dengan yang lain. Kalau Anda menanamkannya ini sejak dini, minimal merancang anak Anda itu supaya tetap mencintai Katolik untuk selama-lamanya. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, yang pertama, sahnya suatu perkawinan Katolik kalau ada kesepakatan nikah. Apa itu kesepakatan nikah? Kesepakatan nikah adalah perbuatan kemauan dengan mana pria dan wanita saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan dengan suatu perjanjian. Bandingkan kitab kanonik, Kanon 1057 artikel 2. Inilah yang merupakan inti perkawinan. Tak mungkin ada perkawinan tanpa ada perjanjian kasih atau kesepakatan nikah. Lalu kesepakatan nikah itu dibuat oleh siapa? Ingat, bukan oleh pastor. Maka ketika ada pemberkatan pernikahan, pastor mengatakan, marilah kepada para pengantin, calon mempelai pria dan calon mempelai perempuan, tibalah saatnya Anda mengucapkan janji pernikahanmu. Bersediakah Anda, si A, memilih si B menjadi istrimu? Ya, saya bersedia sampai dengan 3 kali. Maukah Anda, si C, memilih si D menjadi suamimu? Ya, saya mau. Inilah kesepakatan nikah yang dibangun di atas tatanan janji, bukan sumpah. Bagi orang Katolik tidak mengenal sumpah, karena sumpah hanya dalam nama Allah. Dan untuk janji itu antara manusia. Nah, yang pertama adalah adanya kesepakatan nikah. Yang kedua, status bebas. Untuk status bebas ini, Gereja Katolik cukup teliti.
Yang pertama, dia harus menerima surat baptis minimal 3 bulan menjelang pernikahan, dicetak surat baptis terbaru. Yang kedua, meski sudah ada surat baptis, masih ada satu surat lagi namanya status liber. Liber berasal dari bahasa Latin yang artinya bebas. Orang yang bersangkutan dinyatakan bebas, artinya belum terikat dengan perkawinan, baik secara adat istiadat, secara sipil, dan dalam agama tertentu. Nah, oleh karena itu, tuntutannya ini sangat mutlak. Maka cenderung sekali orang Katolik berkomentar. Mereka mengatakan bahwa menikah kok ribet ya. Palingan nanti hidup berduaan, berkelahi terus. Atau hidup harmonis, membuat anak. Loh, ibu bapak saudari-saudaraku, tuntutan legalistis ini adalah sangat mutlak. Dan ingat saudara-saudariku, tidak semua agama berlaku seperti ini. Nah, oleh karena itu, sebelum perkawinan diteguhkan, haruslah pasti bahwa tiada suatu hal yang menghalangi peneguhan perkawinan tersebut secara sah dan halal. Dalam kanon Kitab Hukum Kanonik nomor 1066. Nah, di dalam kesepakatan status bebas ini, kita juga menemukan beberapa hal. Nah, yang pertama, kita harus mengetahui dengan sungguh bagaimana halangan umur. Dia harus bebas. Umurnya 16 tahun penuh. Sedangkan wanita berumur 14 tahun penuh. Yang kedua, halangan impotensi. Impotensi menjadi halangan perkawinan kalau itu sudah ada sebelum perkawinan dan bersifat tetap. Yang ketiga, halangan ikatan perkawinan. Artinya apa? Orang yang masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain terhalang untuk melangsungkan perkawinan baru. Dan yang berikut, halangan beda agama. Yang merupakan seorang yang sudah dibaptis atau diterima dalam gereja Katolik terhalang untuk menikah dengan orang yang tidak dibaptis. Untuk hal ini ada izin dan dispensasi sebagaimana telah saya utarakan dalam YouTube sebelumnya. Yang berikut, halangan hubungan darah. Oh, kita teliti benar. Tidak ada bisa menikah secara sah mereka yang berhubungan darah garis lurus dalam semua tingkat, dalam garis samping tidak sah sampai dengan tingkat keempat inklusif. Yang berikut, halangan hubungan semenda. Menggagalkan perkawinan dalam garis lurus untuk semua tingkat. Nah, tentu semua Anda tahu hubungan semenda itu hubungan keponakan dan seterusnya. Halangan kelayakan publik. Menanggalkan perkawinan untuk garis lurus tingkat pertama. Yang berikut, halangan pertalian hukum karena adopsi. Menggagalkan dalam garis lurus atau garis menyamping tingkat kedua. Maka perlu diteliti secara mendetail. Yang berikut, status bebas diperoleh melalui beberapa cara, yaitu data surat baptis sebagaimana saya katakan 3 bulan minimal dan 6 bulan maksimal. Dan pengumuman nikah 3 kali. Mengapa harus diumumkan 3 kali? Nah, akan suatu saat saya akan menjelaskan tujuan pengumuman 3 kali itu apa. Nah, yang berikut melalui penyelidikan kanonik. Dan yang terakhir, nomor 3, sahnya suatu perkawinan Katolik, yaitu tata peneguhan kanonik. Yang pertama, ingat sekali lagi bapak saudara sekalian, adanya kesepakatan nikah. Yang kedua, status bebas. Dan yang ketiga, tata peneguhan kanonik. Tata peneguhan kanonik adalah tata laksana peneguhan nikah secara Katolik.
Supaya sah secara Katolik, pernikahan haruslah dihadiri kedua pengantin itu sendiri, tidak diwakilkan. Dan tidak ada pernikahan by Zoom. Nggak ada. Dan dilakukan di hadapan pejabat resmi gereja, uskup, imam, atau diakon tertabis, dan 2 orang saksi. Maka haruslah menjadi jelas siapa imam yang akan meneguhkan, serta 2 orang saksi yang akan dimohon bantuannya untuk menjadi saksi. Nah, dengan demikian, ibu bapak saudari-saudaraku yang terkasih, kalau Anda sudah melaksanakan 3 hal ini, maka pernikahanmu itu dinyatakan sah. Renungkanlah bagi yang sudah menikah dan pelajarilah, refleksikanlah bagi calon yang akan menerima sakramen pernikahan itu. Ingat, keluarga adalah gereja mini, keluarga adalah sekolah kecil, keluarga adalah tempat Tuhan bersemayam. Maka haruslah memiliki keluarga yang sah. Dan sahnya pernikahan dalam agama Katolik terdiri dari 1. Kesepakatan nikah, 2. Status bebas, dan yang ketiga adalah perjanjian atau tata peneguhan kanonik. Deo gratias.